Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang rakyat Riau angkat senjata. Latar belakang. VOC berusaha memonopoli perdagangan di Kepulauan Riau dan menerapkan politik divide and impera atau pecah belah untuk menguasai wilayah tersebut. Kerajaan kecil seperti Siak, Indragiri, Rokan, dan Kampar terdesak oleh pemaksaan monopoli dan tindakan sewenang-wenang VOC yang menyebabkan penderitaan ekonomi bagi rakyat. Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah dari Kerajaan Siak Sri Indrapura memimpin perlawanan ini yang kemudian dilanjutkan oleh putranya Muhammad Abdul Jalil Muzaffar Shah. Tokoh-tokoh Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah atau 1923 sampai 1744 merupakan seseorang pemimpin yang tangguh, strategis, dan berani dalam menghadapi tantangan. 2. Raja Lela Muda atau merupakan pemimpin yang berani dan tegas dalam menghadapi musuh. Ia juga merupakan pemimpin yang memiliki kemampuan strategi yang baik dan menginspirasikan atau memotivasi pasukannya. 3. Sultan Muhammad Abdul Jalil Muzaffar atau Shah sampai 1746 sampai 1760. Dikenal sebagai pemimpin yang berani dan tegas dalam menghadapi kolonial Belanda dan memiliki kemampuan strategi yang baik. Strategi perlawanan dengan serangan gerilya atau melakukan serangan terhadap pos-pos dagang Belanda secara taktis. Aliansi dengan wilayah lain, Riau bekerja sama dengan kerajaan-kerajaan tetangga untuk memperkuat pasukan. Penguasa laut menggunakan kekuatan armada laut untuk menyerang kapal-kapal VOC. Penyelesaian perlawanan, VOC berhasil memutuskan jalur perdagangan menuju Siak dan mendirikan benteng pertahanan di sepanjang jalur Sungai Indragiri, Kampar hingga Pulau Guntung. Upaya ini membuat pasukan Siak kewalahan dan akhirnya memaksa mereka untuk mundur. Meskipun perlawanan ini tidak berhasil mengusir VOC sepenuhnya, semangat yang juang sebagai bagian penting dari sejarah perjuangan melawan penjajahan. Perang Banjar. Latar belakang. Perang Banjar dipicu oleh serangkaian faktor internal dan eksternal yang meliputi persaingan kekuasaan di dalam keluarga kerajaan serta ambisi kolonial Belanda. Beberapa aspek yang melatar belakangi terjadinya Perang Banjar yaitu: 1. Terjadinya perebutan kekuasaan dalam internal Kesultanan Banjar. 2. Ikut campurnya Belanda dalam internal keluarga kerajaan. Dan 3. Ambisi Belanda melakukan monopoli perdagangan. Tokoh-tokoh. Beberapa tokoh sentral yang berperang dalam Perang Banjar sebagai berikut. 1. Pangeran Antasari memiliki keberanian dan keteguhan yang luar biasa, cerdas dalam merencanakan strategi perang, sangat tekun dan disiplin dalam menjalankan tugasnya, juga peduli terhadap rakyat. 2. Pangeran Hidayatullah atau dikenal sebagai pemimpin yang strategis dan taktis, serta pemimpin yang berani. 3. Pangeran Tamjidillah II atau dianggap tidak berjiwa nasionalis karena mementingkan kepentingan pribadi serta kepentingan kepemimpinannya yang lemah. 4. Agustus Johannes Andresen merupakan pemimpin yang tegas dan kontroversial di mata rakyat Banjar. 5. Gustav Marie Verspik merupakan pemimpin yang tegas dan disiplin tetapi kontroversial di mata rakyat Banjar. Strategi perlawanan. Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Antasari menggunakan strategi perang gerilya dengan membuat kerajaan-kerajaan baru di pedalaman dan membangun benteng-benteng pertahanan di hutan. Nah, bentuk-bentuk perlawanannya yaitu Pangeran Antasari bersama prajuritnya menyerang tambang batu bara milik Belanda di
Pangron, terus merebut benteng Pangron setelah mengambil alih tambang Nassau Orange milik Belanda, melakukan penyerangan ke kebun milik gubernemen di Gunung Jabok, Kalangan, dan Bangkal, dan melakukan penyerangan pos-pos Belanda yang terletak di Martapura, hulu sungai Rim kanan, hingga sepanjang sungai Barito, melakukan perang gerilya, serta membuat kerajaan baru di pedalaman dan membangun benteng-benteng pertahanan. Nah, selain itu, strategi dari perang Banjar juga memilih lokasi yang sulit ditemukan dan dikuasai oleh musuh. Penyelesaian perlawanan. Perang Banjar berakhir pada tahun 1905 dengan kekalahan Kesultanan Banjar. Beberapa faktor yang menyebabkan berakhirnya Perang Banjar yaitu: 1. Kematian Pangeran Antasari. 2. Strategi Belanda. 3. Percobaan internal. 4. Dukungan luar negeri. 5. Kelelahan rakyat.